Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Halaman berapa sekarang? 18. Tamarin berapa? Tamarin 6. Oke. Latihan yang ke-6. Iqra'il misalain. Bacalah dua contoh ini summa rubit. Ini sudah kita ini PR ya? Sudah selesai. Oke, silakan. Apa tugasnya ini nomor 6? Ya. Sambungkan, dipakaikan lakinna. Oke, boleh, silakan. Kalau kita lihat contoh, perhatikan at-tullabu katsirun al-faslu shaghirun. Menjadi at-tullabu katsirun lakinna al-fasla. Di kalimat sebelumnya al-faslu, ketika kemasukan lakinna maka menjadi fathah isim lakinna dan menjadi dhammah khabar lakinna. Ya, at-tullabu katsirun lakinnal fasla shaghirun. Ya, berikutnya hamidun mujtahidun. Hamid ya orang yang rajin. Sadiquhu kaslanu, temannya malas. Hamidun mujtahidun, Hamid orang yang rajin. Lakinna sadiqahu, ya, sadiqahu. Kenapa qa? Karena dia sebagai isim dari lakinna. Ya, sadiqahu kaslanu. Kaslanu sebagai khobar dari lakinna. Mangga. Muhammadun tawilun hamidun qasirun. Iya. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Lakinna hamidan qasirun. Hamidan, kenapa jadi hamidan? Karena isim lakinna. Apa tugasnya? Menasabkan isim. Lakinna sama seperti inna. Ya. Inna dan saudarinya banyak, termasuk lakinna. Ya, tugasnya apa? Menasabkan isimnya, merofakkan khobar. Nah, ini. Tugas inna dan saudari-saudarinya, termasuk lakinna. Baik. Silahkan.
kedua. Aminatu mujtahidatun. Ukhtuha kasla. Ukhtuha kasla, ya. Kasla adalah bentuk apa? Muannas daripada kaslan. Ini kaslanu, malas laki-laki. Nah, kasla. Ini keduanya malas. Bedanya ini buat laki, ini buat perempuan. Kasla. Aminatu mujtahidatun. Lakinna ukhtuha La. ukhtaha kasla. Kasla. Nah, itu. Lakinna ukhtaha. Ya, ukhtaha di situ perhatikan. Ya. Lakinna, ada kata lakinna. Ya. Kalau antum baca ukhtuha, misalkan antum baca ukhtuha seperti ini. Ya. Antum jangan beranggapan bahwa haknya di sini adalah isim lakinna. Ya, mentang-mentang sudah ada harokat fathah ha, dan ini salah. Yang benar yang diganti si isimnya. Nah, adapun ha dia kan terpisah dari kata ukhtu. Dia dhamir. Nah, ya, ini jadi si isimnya adalah ukhtuha. Ukhta yang diganti harokat ukhtunya. Adapun haknya ya mabni, ya, tidak bisa berubah harokatnya. Baik. Bisa diartikan nomor 2, silakan. Aminah Nah, adalah orang yang bersungguh-sungguh. Saudarinya lakinna akan tetapi saudarinya saudarinya seorang yang pemalas. seorang yang pemalas. Kasla. 3. Ada darsu tawilun wa sahun. Masya Allah. Hadza darsu tawilun huwa sahlun. Silakan. Ada darsu tawilun lakinnahu sahlun. Sahih. Ya, nomor 3. Titik lakinna. Lakinnahu, ya. Lakinnahu sahlun, yang mana isim innanya? Isim lakinnanya? Domir, ya. Domir hu di situ, ya. Nah, itu menjadi isimnya. Kenapa tidak fathah harokatnya? Nah, apanya yang mabni? Domirnya mabni harokatnya. Dia tidak bisa berubah. Ya, diartikan. Yang sudah ada lakinnanya diartikan. Pelajaran ini panjang. Benar panjang. Ya, maksudnya benar panjang, maksudnya lebar di sini, ya. Pelajaran ini panjang. Akan tetapi mudah. Nah, diakui sama Pak Husain, mudah, Masya Allah. Ya, meskipun jelimet panjang tapi mudah. Mumtaz. Berikutnya. Baik. Nah, lakinnaha, ya, bersambung. Yang mana isimnya? Isim lakinna, domirha, ya. Baik. Diartikan. Mobil saya kodimah. Kodimah bisa diartikan tua, bisa diartikan ya mobil jadul, mobil lama, ya. Hiya qawiyah, lakinnaha qawiyah. Qawiyah itu kuat. Ya, masih bagus mobilnya meskipun tua. Entas. Berikutnya 5.
azabun. Akhi mutazawwijun, ana azabun. Silakan. Ya. Boleh temannya bantu, silakan. Belum? Lakinni azabun, ya. Ketika lakinna bersambung dengan ana, maka domirnya menjadi ya mutakallim. Ya, ada dua. Yang pertama lakinni, yang kedua lakinnani. Nah ini, boleh ini sama. Lakinni sama lakinnani. Oke. Ya. Apa artinya? 5. Saudara sudah menikah. Saudaraku sudah menikah, akan tetapi saya bujang. Jomblo, azabun. Jomblo. Mutazawijun, sudah menikah, sudah berpasangan. 6. Ammuhu. Oke. Lakinna ammahu. Lakinna ammahu apa? Ghaniyun jiddan. Ibrahim seorang fakir, akan tetapi pamannya sangat kaya, kaya banget, insya Allah. Mana isim lakinnanya? Amma. Ya, mumtaz. Ya, adapun hu di situ dhamirnya sebagai mudhafun ilaih. Amma sebagai mudhafnya, hu-nya sebagai mudhafun ilaih, ghaniyun sebagai khobarnya. Adapun jiddan enggak usah kita bahas dulu ya. Oke. 7 terakhir, akhwat silahkan. Oh belum, oh ya, silahkan antar. Lupa, fadal. Baik, baituka jamilun jiddan huwa saghirun. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Isimnya mana? Domir huwa, mumtaz. Khobarnya adalah saghirun. Oke. Kita masuk ke latihan ke-8. Ke-7. Iqra al-mithalaini. Ya, bacalah 2 contoh ini. Tsumma adkhil ka'anna. Ya, masukkanlah ka'anna alal jumalil atiyati, ke dalam jumlah-jumlah di bawah ini. Ilman. Ya. Ilman ini ketahuilah, bi anna, sesungguhnya atau bahwasannya, ka'anna min akhwati inna. Ini masuk kaidah ya. Antum garis bawahi kata
ka'anna min akhwati inna. Jadi sampai al-atiyah ini koma. Al-atiyah kasih koma baru ilman. Ya. Nah, ini dikasih keterangan di sini sama penulis bahwasanya ilman, ketahuilah bahwasanya ka'anna min termasuk dari akhwati inna, termasuk dari saudari-saudarinya inna. Jadi sama, ka'anna tugasnya sama seperti inna. Oke. Ini PR juga kemarin. Oh enggak, langsung gak terima. Oke, kita kerjakan. Nah, contohnya ini nomor A dan B contoh. Man hadzal fata? Siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka. Apa ka'annahu? Sedangkan dia. Sedangkan dia. La. Apa? Sepertinya. Nah, seakan-akan atau sepertinya. Ya, ka'anna sepertinya atau seakan-akan, hu dia. Hu kembali ke siapa? Fata. Nah. Ka'annahu akhuka, ya. Sepertinya dia saudaramu. Kemudian man hadhihi tiflatu? At-tiflah. Tiflah ini bentuk muannas dari tiflun. Ya. Tiflun, tiflatun. Ya, artinya anak kecil. Anak. Ka'annaha ukhtuki, atau ka boleh, ya. Boleh ka, boleh ki di sini. Karena haknya kembali kepada tiflah. Ya. Oke. Jadi tugas kita, ya, memasukkan ka'anna. Difahami? Bisa? Oke, nomor 1 contoh dari ana. Misalkan nomor 1. Huwa zamiluka. Ka'annahu zamiluka. Jadi ka'anna taruh di depan, ka'anna plus huwa. Jadi ka'annahu zamiluka. Ya, difahami bisa? Zamiluka. Karena hu di sini sebagai isim. Nah, ya. Ka'annahu zamiluka. Oke. Ka'anna tugasnya apa tadi? Menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Oke. Hu di sini dhamir sebagai isim. Nah. Zamilu, ya, ini sebagai khobarnya. Dan dia sebagai mudhaf sekaligus ka di sini sebagai mudhafun ilaihi. Baik, mumtaz. Akhwat nomor 2.
Ka'annaha tabibatun mumtazah. Sahih ya, ka'annaha tabibatun. Berikutnya akhwat. Hum tullabun ka'annahum mumtaz. Ka'annahum tullabun. Ikhwan. Anta maridun. 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 Anta maridun ya. Ka'an. La. Anta. Ka'annaka. Mumtaz. Maridun. Ka'annaka Ka'annaka maridun. maridun. Sama seperti itu. Ya. Ka'annaka maridun. Maridun sebagai khobar. Jadi harokatnya dhammah. Khobar daripada ka'anna. Berikutnya. Huwa mudarrisu jadidun. Huwa mudarrisun jadidun. mudarrisun jadidun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Sahih. Ya, dia guru yang baru. Sepertinya dia guru yang baru. 6. Anti ukhti Maryam. Ka'annaki ukhti Maryam. Ka'annaki Ukhta. Ka'annaki khobar. Khobarnya nih. Ukhtu Maryama. Ya, kenapa ukhtu tidak ukhtun? Mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Maryam. Kenapa Maryam fathah? Mumtaz. Mamnu minas sharaf. Insyaallah. Mamnu minas sharaf dimajrurkan dengan fathah. Anti ukhtu Maryama ka'annaki ukhtu Maryama. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya 8. Nah, ini tentang perangkaan. Kemarin kita sudah ambil faidah bahwasanya di bab ini ada 3 pembahasan tentang angka, tentang adad. Ada apa saja? Adad murakkab. Sebentar. Ya, ada 3 perangkaan di sini. Perangkaan. Oke. Di bab ini yang pertama apa? Adad murakkab. Kalau jilid 1 kita apa? Adad dan ma'dud. Oke, murakkab. Berikutnya adad uqud. Berikutnya adad tartibi. Nah, ini. Ya. Adad murakkab, uqud dan tartibi. Oke. Adad murakkab itu apa? Angka 11 sampai 19. Ini disebut dengan adad murakkab. Uqud puluhan, dari 20 sampai 90. 20, 30, 40 sampai 90. Ini adad uqud. Apa itu tartibi? Bilangan urut. Oke. Gimana contohnya? Ke-1, ke-2, ke-3, seterusnya. Ke-1000, ke-101. Nah, ini adad tartibi. Oke.
di latihan ke-8 ini adatnya yang mana? Dia tartibi kah, uqud kah, murakkab kah? Apa nih? Masuk kemana dia? 11. Berarti yang pertama adat murakkab. Ada 20-nya ya. 11 sampai 19 di sini maksudnya adat murakkab dan 20 adat uqud. Oke. Ya, dinamakan adat uqud ya, karena dinamakan adat murakkab dinamakan adat atau bilangan murakkab. Murakkab ini artinya susunan. Ya. Dikarenakan bilangannya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari dua bagian, ya, terdiri dari dua bagian. Ini faidah, ini masih tentang bilangan, berarti faidah keberapa? Kedua. Ya, masih tentang bilangan. Ini pembahasan tentang bilangan, terlebih bilangan al-murakkab. Baik. Ya. Adapun 20 di latihan ke-8 ini, ya, dia tidak termasuk adat murakkab karena bilangannya hanya terdiri dari satu bagian, ya, yaitu kata ishrun. Di sini antum kasih garis bawah ishrun. Nah, karena susunannya hanya itu. Kita baca dulu ya, kita baca tabel ini. Oke. Antum ikuti setelah anak, silahkan. Ahada asyara taliban, Ithna asyara taliban, Salasata asyara taliban, Arba'ata asyara taliban, Khamsata asyara taliban, Sittata asyara taliban, Sab'ata asyara taliban, Thamaniyata asyara taliban, Tis'ata asyara taliban, Ishruna taliban. Ishruna. Ya. Kalau kita mau sukun kan ya, ucapan kita boleh ishrun, boleh. Adapun penulisan ishruna. Oh, berarti sampai nak. Iya. Bukan Tidak. Jadi ishruna ini satu kesatuan.
Adapun yang lain 2, ahada asyara, isna asyara, salasata asyara. Tayyib. Nah, insyaallah kita akan pelajari tentang angka ini ya, 4 pembahasan. 4 pembahasan tentang angka ini. Yang pertama angka 11 sampai 12. Nah, jadi dari pelajaran ke-8 ini kita komentari dulu 11 dan 12 bilangan ini. Sebelas 12 ini murakkab, uqud, tartibi. Yang mana? Murakkab. Ya. Nah, yang pertama kita akan pelajari angka 11 sampai 12 ini. Ya, kedua bagian angka ini ya. Kedua bagian angka kan kalau penulisannya itu ahada asyara isna asyara ya. Ini bagian yang pertama, ini bagian 1, ini bagian 2-nya. Asyara 10, ahada 1. Jadi 11 gitu. Isna 2, asyara 10, 12. Ya. Jadi kedua bagian angka ini ya, bagian 1 dan bagian 2 sejenis dengan ma'dudnya. Oke. Kedua bagian angka sejenis dengan ma'dudnya. Oke, apa maksudnya? Kita jabarkan insyaallah. 11 sampai 12 ya. Ini bagian 1, bagian 2. Oke. Tabel berikutnya adalah ma'dud ya. Apa tadi? 11 dan 12? Dua bagian angka ini tadi, bagian 1, bagian 2 sejenis sama dengan ma'dudnya. Dia muzakkar, asyara muzakkar. Taliban sebagai contoh di situ kan. Talib ini muzakkar muannas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Simpelnya tidak ada tak marbutah. Begitu juga 12, isna asyar, bagian 1-nya ini muzakkar. Ya, tidak ada ketentuan daripada muannasnya. Ini tidak jadi isnata, ini tidak menjadi ihda atau ihda kalau satunya. Adapun di sini ma'dudnya sama, sejenis dengan mereka berdua, dari bagian 1 dan bagian 2 sejenis. Taliban. Jadi sama-sama muzakkar. Ketiganya sama-sama muzakkar. Ini sama seperti adat ma'dud 1 sampai 9. Kalau kita murajaah. Sekarang. Insyaallah. Ya, kita lihat ma'dud di sini. Ya, ma'dudnya yaitu taliban
keduanya toliban yang satu dan toliban yang kedua mengikuti bagian satu dan mengikuti bagian yang kedua. Ya. Ma'dudnya diganti dengan apapun bisa, asalkan muzakkar. Ya. Ahada asyara kitaban boleh. Ahada asyara guru, mudarrisan. Ahada asyara insinyur, muhandisan. Itsna asyara kebanyakan enggak boleh. Ya, nah ini contoh-contohnya saja. Adapun ma'dudnya boleh kita ganti. Ya, maka nah ini antum kasih keterangan. Maka untuk menentukan untuk menentukan jenis satuan dan belasan pada 11 dan 12 harus dilihat dulu ma'dudnya. Ini caranya. Ya. Difahami? Insya Allah. Silakan satu orang satu. Entah mau pakai yang 11, entah mau pakai 12. Silakan antum ganti ma'dudnya. Nah, ini murojaah mufradat kosakata juga. Silakan. Mau 12 mau 11 silakan. Nah, asalkan ma'dudnya berbeda-beda. Monggo. Antum. Ahada asyara qalaman. Qalaman. Oke. Ahada asyara qalaman. Misna asyara komisan. Qamison. Ya. Mumtaz. Ahada asaro baitan. Masya Allah. Boleh berkunjung kita Pak. 12 rumahnya. Mumtaz. Berikutnya. Masjidan. 12 masjid. Berikutnya. Kursiyan. Oke. Berikutnya. Ibrahim. Masya Allah. Ibrahimnya ada 11. Ibrahiman. Berikutnya. Itsna asyara maktaban. Akhwat. Wah, dibuka dulu halaman awalnya. Murajaah. Berikutnya, akhwat. Sariran. Apa sarir? Ranjang. Oke. Berikutnya. Itsna asyara miftahan. Oke, 12. Kalau ini rumahnya, ini kuncinya. Insyaallah. Baik. Ini teh berarti pakainya mufradnya bukan jamak. Ya, dilihat kepada nanti ada aturannya kita. Nah, sekarang aturan apa? Aturan apa ini? Anda sebut di faidah aturannya enggak yang ke-12 sampai 11 sampai 12 di kelas yang kemarin. 11 sampai 12. Ada faidah lain enggak? Anda khilaf. Enggak ada ya? Oke. Adapun ma'dudnya itu mufrad. Ma'dudnya bentuk mufrad, tidak bentuk jamak. Ya, dan harokatnya kasroh. Ini tambahan. Afwan kasroh, fathah, afwan. Ya.
mufrad dan fathah. Begitu juga ininya. Nah, bahasanya adalah mabni ala juz'ain. Oh enggak pakai ini juz'ain. Ah ya, betul. Mabni ala juz'ain. Maksudnya apa? Kedua-duanya mabni di atas fathah. Juz'ain. Ini bahasa Arabnya. Ahada asyara mabni ala juz'ain. Meskipun dia di awal kalimat dia tidak dhammah. Ya. Taliban mufrad fathah. Oke. Sekarang kita masuk. Tadi ada 4 pembahasan pada angka ini. Kita masuk pembahasan yang kedua. Ini pembahasan pertama 11 sampai 12. Pembahasan kedua 13 sampai 19. Tiga belas apa? Di situ salah sata asyara taliban. Salah sata asyara taliban. 13 sampai 19 ini sama seperti bilangan 3 sampai 9. Kaidahnya kaidah silang. Ya. Kaidahnya kaidah silang. Masih ingat 3 sampai 9? Hanya saja karena bilangan 13 sampai 19 ini punya 2 bagian. Ya, bagian satuan dan bagian belasan. Ya. Itu yang membedakan 3 sama 9. Kalau 3 sampai 9 hanya satu bagian. Adapun 13 sampai 19 yang membedakannya adalah 13 ini dan 19 punya 2 bagian. Belasan. Satuan dan belasan. Oke. Aturan cara membuat adat 13 sampai 19 ini silakan dicatat. Aturannya, cara membuatnya, kaifiyah, tata caranya. 1. Jenis yang pertama merupakan kebalikan
dari jenis yang kedua. Dan ma'dudnya, jenis yang kedua dan ma'dudnya. Jadi bagian satu ini, satuannya ini, bagian satu harus berbeda jenis dengan ma'dudnya. Di sini muannas, ma'dudnya harus berkebalikan sama ini, harus silang. Ininya muzakkar, nggak ada tak marbutohnya. Nah, begitu juga dengan yang ini, dia harus silang. Ya. Jadi harus silang, bagian satu harus berlawanan dengan bagian dua dan juga ma'dudnya. Intinya bagian satu ini harus berbeda dari bagian dua dan ma'dud. Nah, tadi yang ke satu. Yang kedua, berhukum mabni di atas fathah. Ya, harokatnya mabni tetap dalam kondisi fathah itu. Salah satanya, asyaroknya juga toliban, semuanya fathah. Oke. Sudah difahami nih caranya? Oke. Lalu gimana kalau mau si ma'dudnya muannas? Belas. Salasa. Jadi apa? Ash atau asyarota. Tolibatan misalkan. Nah ini 14-nya sampai 19-nya sama ya. Salasa asyarata tolibatan. Nah ini insyaallah. 15 guru perempuan. 15 guru perempuan. Khamsa asyrata mudarrisatan. Ya. Bukan khamsu. Kenapa? Mabni di atas mabni ala juz'ain. Mumtaz, barakallahu fikum. Difahami 13 sampai 19? Insyaallah. Ya. Ini bagian yang kedua, 13 sampai 19.
Ini bagian ketiga, hanya keterangan saja bahwasannya C. Ya, bilangan 13 sampai 19 mabni. Meskipun kita otak-atik, ya. Ini yang C ya, poin ketiga. Bilangan 13 sampai 19 ya dia adalah atau mereka adalah mabni. Mufradnya harus tetap Ma'dud. ma'dudnya harus tetap mufrad. Ya. Mabni yang mananya tadi? Apa? Bilangan 13 sampai 19 mabni. Tadi mabni harokat seluruhnya. Bilang bagian 1, bagian 2 dan ma'dudnya. Mabni ala juz'ain. Ya. Berarti ditambahkan berarti poinnya. Tadi yang B ya, Anda lupa. Yang B tadi aturan membuat adat. Sekarang aturan untuk ma'dudnya. Tadi aturan untuk adat. Nah, sekarang Anda kasih aturan untuk ma'dudnya. Yang pertama, dia harus mufrad. Kemudian yang kedua, ya dibaca nasab atau fathah. Dan yang ketiga sebagai tamyiz. Ya, si ini ya. Mereka ini mufrad. Apalagi dibaca nasab. Apa nasab? Fathah. Ketiga sebagai tamyiz. Ini belum kita ambil faidahnya tapi kita catat. Dia sebagai tamyiz. Insyaallah mendatang kita akan terangkan. Dan ma'dud. Ya, mumtaz, jazakallah khair. Apa namanya? Ma'dudnya harus nakirah. Ya, harus nakirah, tidak bisa ditambahkan al. Ya. Nakirah di sini maksudnya alif lam. Adapun nama ma'rifat boleh, Muhammad misalkan. Ya, hanya alnya saja. Ya. Kalau mau kasih rumus di sini adad itu apa? Bilangan. Di sini ma'dud. Ini bagian 1 ya, bagian 2. Ya, dilambangkan dengan rumus. Betul? Difahami? Ya, contoh dia muzakkar. Berarti harus muannas. Muannas, muzakkar, muzakkar. Ini. Alhamdulillah. Ya, nah, kemudian kita bahas mabninya. Anda sudah buat PDF-nya, nanti Anda kirimkan ke grup, insya Allah. Anda belum kirimkan ya? Oke. Ini bilangan 3 sampai 9. Ini 13 sampai 19. Misalkan indi salah satu kutubin.
Ya, bilangan 3 sampai 9. Kalau di sini indi, oke. Berapa? Salasata asyara. Kita kalau dia beda. Kalau dia dengan jamaknya. Kita ya. Nah, kalau ini tidak dibaca, kalau 3 sampai 9 tidak dibaca nasab. Mudhaf dan mudhaf ilaih kaidah dia. Tapi kaidah ini, nah, lihat, enggak ada yang berubah harokatnya. Nah, nasab. Insyaallah. Nah, ini contoh A, contoh B. Uridu salah sata, oke, kutubin. Di sini salah sata karena pengaruh uridu. Nanti kita pelajari di maf'ul bihi sudah masuk. Kita bab berapa? Fa'il belum ya? Fa'il udah di pelajaran keberapa? Fa'il kelima. Insyaallah pelajaran kelima. Sekarang ketiga. 2 lagi. Semangat. Uridu salasata kutubin. Nah, kalau di sini sama. Uridu. Nah, seterusnya sama. Salasata asyara kitab. Oke. Berikutnya. Haza al-kitabu, ya, bi salah sati. Kenapa salah sati? Ada bi, huruf jar. Oke. Rial misalkan, rialin. Ya, kalau di sini haza al-kitabu bi mabni. Lihat mana mabni? Nah ini, ya, nanti mabni tetap harokatnya bi salah. Tetap salah sata ria, salah sata asyar ria, rialin sebagai mudhafun ilaih. Salah, keliru. Dia sebagai tamyiz. Mumtaz, barakallahu fik. Rialan. Nah, ini dibaca sebagai tamyiz. Jadi semuanya mabniun di atas fathah. Meskipun ada huruf jar, enggak berpengaruh. Jual mahal dia. Berbeda sama ini. Nah, ini perbedaan menerangkan bahwasanya 13 sampai 19 mabni apapun keadaannya. Ini perbandingannya. Kalau di 3 sampai 9, oh dia bakal berubah. Ya, dhammah, fathah, kasrah. Oh di sini enggak ada. Di sini tetap semuanya di atas fathah. Silahkan di foto boleh, dicatat boleh. Kalau di foto juga harus dicatat, ya. Ya, kita perhatikan perubahan kata salasah di sini. Kalau 3 sampai 9 berubah-ubah, keadaannya berubah-ubah. Adapun di sana 13 sampai 19 tidak berubah-ubah apapun kondisi dan keadaannya. Jar, dia akan berubah. Ya. Uridu salasata kutubin. Mubtada dan hazal kitab. Nah, Nggak boleh ini kamu rialnya bagus.
Ya, alif lam tidak tadi. Alif lam tidak boleh masuk di sininya, di ma'dudnya. Ya. Bla 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 kitaban juga. Ini sama ya. Mereka sama bilangannya. Nah, di sini nggak boleh ada alif lam. Ar-riyala, al-kitaba, al-madrasata nggak boleh. Ya. Ya, ini 13 sampai 19. Oh, belum, silakan akhwat. Tadi kelas siang, beliau kelas siang. Tapi qadarullah tadi waktu anak ke atas belum ada siapa-siapa. Gitu. Anak turun lagi ke bawah. Antum datang. Mungkin selingsingan, anak naik atau antum turun, anak baru naik mungkin. Di akhwat juga anak halo-halo. Qadarullah. Panas ya. Uzur. lagi. Murajaah. Nah, ini tentang kemabnian 13 sampai 19. Nah, sekarang kita masuk poin terakhir, yaitu bilangan isyrun nanti ya. Bilangan 20 ini, isyrun. Apa? 21 apa? Ahada. Nah, nanti ada pembahasan. Oke. Sudah ini, akhwat? Oke. Harusnya pakai tombol ya. Mendatang. Nah, ini pembahasan tentang isyrun. Ya. Isyrun adalah bilangan apa? Ukud. Ya. Adat itu bilangan ya, jadi boleh kita bilang bilangan ukud, boleh bilang adat ukud. Jangan boros. Bilangan adat ukud. Satu aja. Oke, boleh. Adat ukud, bilangan ukud sama. Isyrun adalah bilangan ukud. Ya. Jadi berbeda dengan di sini kan 11 sampai 12. 11 sampai 12-nya adalah apa? Bilangan murakkab. Maksud murakkab itu artinya apa? Tersusun. Maksudnya tersusun apa? Tersusun dari 2 bagian. Ya, bagian belasan dan ya, satuan. Adapun ukud ini beda. Baik. Bilangan ukud ini itu isyrun ini ya, dia tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi si ma'dud. Nah, hapus ya. Ma'dudun. Dia tidak mempengaruhi si ma'dud. Mau ma'dudnya muzakkar atau muannas, dia sama pakainya isyrun. Contoh, isyruna liban atau isyruna libatan. Dia sama. Jadi isyrun itu dia nggak pandang bulu.
Boleh. Mau muzakkar mau muannas dia pakai 20. Sekarang aturan atau cara untuk si adad ini, ya, senantiasa mu'rab. Jadi dia tidak melulu 20, ya. Nanti ada keadaan dia menjadi 20. Itu boleh kasih keterangan. 20 ini keadaan rofa. Rofa itu bahasanya apa? Dhammah, ya. Tapi yang disebut rofa biar lebih umum, ya. Waw dan nun menandakan rofa. Ya dan nun menandakan dia nasab dan jar. Atau bahasanya kita ubah menjadi marfu. Keadaan marfu, keadaan mansub, ya, dan majrur. Nah, ini. Jadi boleh mu'rab. Maksudnya boleh mu'rab gimana? Ya. Nanti dia boleh dibaca 20, nanti dia boleh dibaca 20. Contohnya gimana kalau mau 20? Mudah. Masukkan huruf jar. Bi contoh. Hadzal kitab bi 20. Bi 20. Nah, contoh. Bi 20 rialan. Ini contoh, ya. Kalau akhwat siang udah nggak nemuin kita akhwat siang. Paling ikhwan 3 atau 4, ya paling. Kalau akhwat udah nggak ada. Di Istiqomah akhwat sore 3 orang, masya Allah. Sekarang lagi izin, alhamdulillah. Barakallahu fikunna. Semoga Allah memberkahi mereka. Sudah? Ya, jadi 20 tidak mempengaruhi, tidak harus terpengaruh kepada ma'dudnya. Jadi kita nggak harus lihat ma'dudnya muzakkar harus buatnya gimana, nggak usah. Dia mau muzakkar mau muannas ma'dudnya tetap dengan 20. Nggak tambah-tambah butoh, ya. 20 enggak. Oke. Maksud saya kalau yang terpengaruh tuh istrinya, terus kalau Oke. Oh ya, ini kan baru aturan adat. Sekarang kita catat aturan dari ma'dud.
aturan ma'dud apa ini? Oke, sudah? Alhamdulillah. Kita masuk pada tamrin ke-10 di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan adat tartibi. Ya. Bilangan yaitu bilangan yang mengandung makna urutan. Ya, adat tartibi ialah adat atau bilangan yang mengandung makna urutan. Sudah? Oke. Cara membuat adat tartibi. Cara membuat adat tartibi. Ya. Mengikuti wazan fa'ilun. Wazan itu apa? Timbang. Digital teman-teman. Timbangannya. Oke, mengikuti wazan fa'ilun. Oke, boleh pola. Boleh mengikuti pola timbangan atau wazan fa'ilun. Ini saja cara membuat. Tapi kasih keterangan kecuali. Ada kecualinya. Kecuali angka 1. Kecuali angka 1. Oke. Nah, kita baca dulu aja. Nanti kita kasih keterangan lebih lanjut. Ini saja ya. Ini adat tartibi. Cara membuatnya yaitu hanya mengikuti wazan fa'ilun. Jadi timbangannya harus sama. Ya, setelah huruf fa yang pertama, yang keduanya alif, yang ketiga ain, yang keempat lam. Jadi harus sama. Ini pakai huruf lain boleh, tapi ini tidak bisa dengan huruf lain, hanya dengan alif. Ain boleh dengan huruf lain, lam juga boleh dengan huruf. Misalkan ini kan fa'ilun. Contohnya adalah saminun, sama. Ya, fa diganti sa, alif tetap alif, ain diganti dengan apa ini? Mim, lam diganti dengan nun. Oke. Kita baca terlebih dahulu. Iqra' ma yali. Antum ikuti setelah ana. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul thaminu. Ad-darsul thaminu. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Sudah? Nah, kita perhatikan semuanya. Semuanya ini kecuali satu. Ya. Adapun yang lain dari 2 sampai 10 ikut wazan fa'il. Ya, adapun 2 ianya disukun itu saja. Tapi wazannya polanya ikut tetap fa,
fa alif ain lam. Sani fa ain sama ya. Salisu dan seterusnya. Nah, jadi kita artikannya gimana? Pelajaran ad-dars pelajaran. Ya. Al-awwal yang ke-1, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Nah, kita baca tanda kurung di paling bawah sini. Ya, ada tulisannya al-awwalu sama dengan. Ya, maksudnya adalah kata al-awwal muannatsuhu. Ya, muannatsuhu itu ya bentuk muannatsnya adalah al-ula. Nah, di sini. Ya, al-awwal. Ini mudzakkar. Kalau muannatsnya adalah nah, al-ula. Wawunya tasydid Ustaz. Wawunya tidak tasydid tapi sukun. Al-ula. Sukun tasydid gimana biasanya? Nggak bisa ya. Jadi ya al-ula. Nah, dikasih contoh di sini sama penulis. Kalau buat laki-laki pakai at-talibul awwalu. Oke, paham? Karena talib laki-laki. Nah, kalau talibah berarti at-talibatul al-ula. Ya. Kalau dia Arab gundul, insya Allah mudah kita bacanya. Ya. Nah ini cara bacanya mudah. Kalau ini tidak ada alifnya, alif bengkoknya. Kalau ini ada alif bengkok. Ini cara bacanya. Kalau dia nggak ada kata sebelumnya, tapi kalau ada kata sebelumnya mudah, ya pasti dia mudzakkar. Nah, kalau ini atau dibantu berarti bacanya dia punah. Tadi. Oke. Gimana cara membuat ada tartib ini? Mengikuti wazan fa'ilun kecuali satu. oke. Tata cara yang kedua berarti ada dua berarti. Itu tata cara yang pertama. Adapun tata cara yang kedua, susunannya adalah susunan na'at dan man'un. Na'at ya, susunannya adalah susunan na'at. Ini satu. Susunan na'at dan masih ingat nama man'un? Harus sama dalam 4 hal, enggak? Sifat dalam jenisnya. Jenis harokat, nakiroh atau ma'rifat, jumlah. Jenis maksudnya apa? Muzakkar muannas. Harokat akhirnya maksudnya. Nah, ini nakiroh, ma'rifat dan jumlah. 1, 2 atau jamak. Makanya kalau kita lihat pelajaran tamrin yang ke-10, ini seakan-akan dia susunannya na'at man'ut. Betul? Alif lam depannya ada alif lam, harokatnya juga al-awwal demikian. Ada alif lamnya juga, ya. Muzakkar juga, ma'rifah juga. Oke? Oke, alhamdulillah. Bisa dipahami? Bisa. Jenis harokat, jumlah, satunya lagi apa? Nakiroh atau ma'rifah. Ada siap. Nakiroh ma'rifah. Jadi kita lihat di awalnya. Misalkan tadi al-talibu al-awwal. Kita kalau mau buat
buat ada tartibi, lihat dulu yang depannya. Oh ini mudzakkar, oh ini ma'rifah, oh ini. Empat ini sejenis. Nah, dan buat yang sama, dia harus mudzakkar juga. Ma'rifah juga, harokatnya harus sama. Ya. Berarti ini bisa berbentuk fikir ya. Alif misalnya. Nah, Darsun. Darsun. Setawana harus pakai alif lam. Ada tartibi harus pakai alif lam. Allahu a'lam. Kalau anak awalnya, Ya. terus itu tarkibnya apakah tetap fa'il susunan? Sama, tinggal ditambahkan tak marbutoh ya. Jangan ada darsah atau libah misalkan ya. Atau libah itu, oke. Asalnya. Atau libah itu sa ini fa'il wazannya, tapi karena dia perempuan tinggal tambahkan tak marbutoh. Ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah. Seperti kayak kaidah biasanya fathahkan terus tambah. Sama. Barakallah. Berarti makdudnya harus alasan. Mana ma'ruf? Ad-darsu makdud. Ad-darsu dia bukan ma'dud. Dia biasa akan ma'ad ma'dud. Berarti apa tadi? Ad-darsunya untuk bilang ma'dud seakan-akan ma'ad dan ma'dud. Kita beranjak ke langsung halaman 21 paling bawah. Halaman 21 paling bawah. Nah ini ada al-kalimat al-kalimatul jadidah. Oke. Untuk istilah setelah mahja'un mahaji'un Mahja'un mahaji'un kaukabun kawakibu wasi'un fariqun furaqa'u syaqiqun syaqiqun ashiqa'u. Qafnya tasydid ashiqa'u. Samanun alamun syahirun syahrun syuhurun ashhurun la'ibun la'ibuna fil manami al-azharu. Mahja'un mahaji'un artinya asrama, pemandukan ke asrama. Ya. Jadi kaukabun ya boleh artikan bintang atau planet antara itu. Wasi'un apa? Luas. Ya, kemudian fariqun furaqa tim atau klub. Tim atau klub. Syaqiqun asyiqahu artinya kandung.
ikhwan ada akhi syaqi, saudara kandung. Bahasa kita kandung apa? Adik kandung itu bahasa kita apa ya? Adik kandung ya? Kakak kandung ya. Asli apa? Adik tegas itu tegas bahasa Sunda. Tegas ya itu boleh. Jawa apa? Oh kan. Samanun apa samanun? Harga. Jamak dari samanun atau bayutis. Jamaknya itu jamak dari sama. As-samanu adalah asmanu. Asmanun. Domah kain afal akhir asmanun ya. Dia bukan tergolong awal min as-sharaf. Asmanun mencorak ketik ya. Jamak dari samanun. Harga-harga. Ya harga. Banyak harga. Nah, berikutnya adalah alamun. Alamun artinya dunia atau alam semesta. Alamun punya jamak yaitu alamun. Alamun. Berikutnya di situ ada syahirun, terkenal, famous. Berikutnya ada syahrun. Syahrun artinya bulan, ya, bulannya bulan penanggalan, ya. Nah, syahrun punya dua jamak. Jamak yang pertama syuhurun, jamak yang kedua ashhurun. Kan ada alif atau waw, dia seperti syahidun, masyhur, Ya, alif. ada alifnya. Kemudian yang lain alamu ada wawnya. Ya. Nah ini kenapa yang syahrul itu asyhur? Oh ya, jamak itu ada tiga. Monggo ikhwan. Muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Mudahnya seperti ini ya. Ini tambahan faedah di sana. Jamak ada tiga, nggak apa-apa ya? Insyaallah Pak. Jamak ada tiga. Muzakkar salim, muannas salim, taksir. Oke. Muzakkar salim nanti yang belakangnya waw dan nun. Wawnya sukun, ini yumna. Ya. Dalam keadaan marfu, ya dan nun ya. Apa namanya, ini tanda dalam keadaan mansub dan majrur. Oke. Ya. Ini waw dan nun huruf sebelumnya harokatnya dhammah, kalau ya dan nun sebelumnya harokatnya kasrah. Oke. Muannas salim alif dan ta, tapi punya dua keadaan. Alif yang ta ini berharokat dhammah, kemudian kasrah. Ini sebagai tanda dari marfu
Ini sebagai tanda dari mansub dan majrur. Oke. Adapun yang berubah dari keadaan mufrad, misalkan talibun, jamaknya tullab. Entah dia ada pengurangan huruf, minus huruf, atau plus huruf, atau gini berubah ya, berubah harokat. Ini abstrak, berubah harokat. Maksudnya gitu. Ya. Seperti ini, talibun jadi tullabun, ada perubahan harokat, ada penambahan huruf. Nah, maka ini disebut jamak taksir, jamak yang rusak, yang pecah. Nah itu termasuk tadi syaqiyun, apa jamaknya? Asyiqo. Nah ini dia berubah. Di sini nggak ada hamzah, di sini ada. Nggak, ianya dihilangin, nah, tapi masuk rumus ini. Maka jamaknya jamak taksir. Gitu. Nanti insya Allah pembahasannya kita dapat. Ini Pak Muhammad, semoga dipahami. Jadi obat tidur. Ya karena di rumah kan lagi serem-seremnya bahasa Arab. Semua bahasa saya hilangkan kecuali bahasa Arab. Masya Allah. Supaya mindset ini berubah. Berikutnya, la'ibun artinya pemain. Pemain. Fil manami artinya di dalam mimpi. Boleh diartikan waktu tidur. Waktu saya tidur fil manami. Adapun yang berikutnya Al-Azharu artinya Universitas Al-Azhar. Al-Azhar sendiri ini dari kata zahrun. Ini nanti kita lanjut pembahasan berikutnya billahi ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi Kadang menjelaskan sudah dulu waktu SD dikasih pelajaran anak ibu Superman, ibu Superman itu waktu SD. Jadi dikit-dikit masih jalan nyantol. Tapi ini kan sudah detail banget.